Jadi hari ini saya hadir untuk mengklarifikasikan apa yang dikatakan oleh Ibu Melisa itu benar, dan untuk selanjutnya saya percaya bahwa dari bagian yang berwenang akan bisa mengungkapkan kebenaran. Sekian dari saya, terima kasih. Hari ini alhamdulillah sudah diterima laporan kami ya di SPKT tadi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana, tindak kekerasan seksual. Jadi body checking ini tidak pernah ada di rundown acara. Tiba-tiba mereka dihadapkan seolah-olah ditodong harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul, merasa martabatnya dihinakan. Tidak masuk dalam rundown acara, diduga proses body checking sekedar tindakan orang-orang tertentu demi memuaskan hasrat mereka belaka. Betapa tidak, alih-alih jadi sebuah kontes yang mampu mengangkat martabat seorang wanita, ajang Miss Universe 2023 kali ini sungguh diduga telah mencoreng derajat kaum hawa. Ya, orang-orang yang bertanggung jawab di sini ya pasti akan dimintakan keterangan. Kami menduga perbuatan yang mereka lakukan itu sudah merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Nah, ditambah lagi pada saat dilakukannya body checking, tidak hanya sesama jenis yang ada di sana, tetapi ada pihak lawan jenis, dan ini kan sangat menyakitkan hati. Baik oleh keluarga Natasha, orang terdekat, sponsor dan lain-lain, itu kan sungguh sangat mengecewakan. Pengetahuan kami pun kalau itu kadang dilakukan oleh beberapa institusi, misalnya kayak orang mau masuk militer atau hal-hal yang terkait yang dibutuhkan body checking di dunia kecantikan kadang-kadang juga dilakukan, tetapi tidak pernah difoto karena itu rentan untuk disalahgunakan. Siapa yang bisa menjamin dia tidak menyebarluaskan? Jangan sampai hari ini tidak ada masalah, 5-3 tahun ke depan beredar foto-foto teman-teman ini. Datangi Polda Metro Jaya, korban bersama kuasa hukumnya, Melisa Anggraini, mengantongi sejumlah bukti demi memperkuat laporan mereka. Selain berkas-berkas, ada pula foto dan video yang bisa dijadikan landasan untuk laporan yang telah dibuat. Kita melaporkan 3 orang. Untuk inisial mungkin belum bisa kita sampaikan karena begitu inisialnya kita sebutkan teman-teman langsung tahu tuh. Gitu. Jadi nanti tunggu dulu, kita hargai proses hukum ini. Mudah-mudahan kita berharap, kita doakan pihak kepolisian cepat bekerja. Ajang kompetisi kecantikan dengan harapan menaikkan value perempuan di Indonesia ini justru menjadikan mereka seperti objek ya, karena ada perilaku-perilaku yang semestinya tidak perlu mereka lakukan. Tujuannya apa? Motifnya apa? Sehingga ini di dalam proses laporan kami tadi, kami sudah melaporkan PT yang menaungi Miss Universe Indonesia, MUID, ke kepolisian. Ada beberapa orang yang sudah kami laporkan, dan kami berharap nanti dari pihak Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas, memberikan keadilan kepada seluruh kontestan yang dirugikan dalam peristiwa tersebut, dan menjadi lebih terang yang melakukan perbuatan harus dihukum. Ibaratnya ya, adik-adik ini ganti baju di depan ayahnya sendiri aja malu. Ini disuruh ganti baju, buka baju di hadapan laki-laki lain, itu kan kayaknya menyakitkan bagi orang tua. Menariknya lagi, seperti tak puas atau mungkin mengelak dari kasus yang telah dibuat, pelaku malah mengeluarkan fitnah terhadap pria motret yang kali ini ikut andil dalam ajang Miss Universe Indonesia 2023. Diduga terlibat, pria yang sudah malang melintang di dunia fotografi itu pun angkat suara. Oke, saya klarifikasi sedikit di sini bahwa saya itu tidak terlibat dalam pemotretan yang dilakukan oleh tim Miss Universe Indonesia. Saya dan Elwon pada saat kejadian itu tidak ada di lokasi. Kita berada di hotel yang sama, tapi saya sedang ada di kamar dan Elwon juga tidak ada di bilik tersebut gitu. Nah, kebetulan ada komplain dari anak-anak yang dilaporkan ke pihak Provincial Director. Kita sebagai penyambung lidah, kita membantu untuk menyampaikan bahwa ada komplainan dari pihak Provincial Director bahwa anak-anak ini menjadi korban foto-foto
begitu. Jadi saya turun, Elwon pun juga langsung menghampiri tim MUID yang melakukan itu. Kita menegurnya dan waktu itu langsung maunya dihapus. Kita mau hapus gitu tujuannya. Nah kemudian anak-anak juga dipanggil berkumpul untuk melihat proses penghapusan itu. Jadi kalau misalkan dari pihak PC memfitnah saya, mengatakan kalau saya terlibat dalam proses ini, itu salah besar. Yang ada itu adalah sebenarnya itu adalah bukti kuat bahwa tim MUID yang merekam atau memotret itu benar adanya gitu. Lebih baik ketika kontrak saya habis, saya lebih memilih untuk mengundurkan diri dan tidak tergabung lagi dalam Miss Universe Indonesia. Tak hanya Natasha yang jadi korban dalam ajang Miss Universe 2023, sejumlah kontestan lain yang terlibat pun mengutarakan kebenaran serupa. Mirip dengan kasus yang menimpa Natasha, inilah pengakuan dari korban lainnya yang juga diduga dipaksa untuk tampil polos di depan kamera. Saya sebagai finalis Miss Universe Indonesia sangat kaget untuk disuruh untuk tiba-tiba. Dan di situ kita dilakukan body check, tidak hanya dilihat tapi juga dipegang area-area privat. Seperti yang saya alami sendiri, saya disuruh diperlihatkan bagian belakang saya, bagian itu. Dan di situ saya bukannya mau ya, tapi karena emang itu bagian dari kontes. Dan sebagai wanita itu saya merasa sangat direndahin karena ya ini bukan sebagai Miss Universe, emang perlu ya ada sampai segininya gitu. Dan saya di ajang lain pun tidak pernah ada body check yang sampai separah ini. Ini first impression saya merasa sedih banget dapat perlakuan seperti ini. Dan makanya saya mentalnya masih belum oke sampai saat ini. Enggak sih.